Ada beberapa produk di sekitar kita yang sebenarnya itu cukup problematik, teman-teman. Sebut aja misalnya minuman beralkohol dan rokok. Di satu sisi, pengaruh buruknya sama kesehatan masyarakat itu bisa jadi udah umum ya diketahui oleh banyak orang. Tapi di sisi lain, peredarannya itu masih tetap dilegalkan karena somehow dia masih jadi sumber pemasukan yang cukup signifikan buat pemerintah. Nah, di zaman dulu, opium itu pernah berada pada posisi kayak gitu, teman-teman. Struktur perekonomian Hindia Belanda itu ternyata pernah ditopang oleh pajak opium, dan konsumen terbesarnya adalah masyarakat kecil di seantero Jawa. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asto, selamat datang di Semut Buku. Di video kali ini, saya mau sharing beberapa fakta menarik seputar peredaran candu di tanah Jawa zaman dulu, ketika Indonesia waktu itu masih bernama Hindia Belanda. Nah, info tentang ini saya dapatkan dari buku berjudul Candu Tempo Dulu yang diterbitkan oleh penerbit Komunitas Bambu tahun 2012. Sebenarnya ini cukup lawas ya teman-teman. Dia itu diterbitkan pertama kali tahun 1990 oleh Cornell University Press dengan judul asli Opium to Java, Revenue Farming and Chinese Enterprise in Colonial Indonesia 1860 sampai 1910. Nah, jadi dari judul aslinya ini kita dapat gambaran yang cukup mewakili soal apa yang jadi bahasan inti dalam buku. Pertama, dia itu membahas opium sebagai sumber revenue bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda. Lalu yang kedua, secara spesifik, dia itu membahas Jawa sebagai latar lokasi dan latar situasi. Dan ketiga, bahwa ada peran spesial dari para saudagar Tionghoa dalam peredaran opium ini. Nah, adapun sang penulis sendiri, James Rush, itu adalah seorang associate profesor sejarah di Universitas Negeri Arizona, teman-teman. Yang kalau dilihat dari publikasi-publikasinya, dia itu banyak membahas tentang berbagai hal yang terkait dengan sejarah di Asia Tenggara. Nah, maka gak heran kalau di dalam buku ini itu ada banyak sekali referensi, teman-teman. Kalau saya hitung-hitung itu ada 14 halaman dalam buku ini yang khusus untuk mencantumkan daftar pustakanya aja. Nah, jadi intinya bisa dibilang ya kalau buku ini itu cukup representatif untuk kita jadikan sebagai sumber informasi. Nah, fakta pertama, opium itu adalah sumber income penting buat pemerintah kolonial Belanda. Jadi, menurut penulis, opium itu sebenarnya udah beredar di Nusantara cukup lama, teman-teman. Bahkan sebelum era VOC. Nah, tapi ketika VOC ini ada dan mulai mengambil alih perdagangan dan menjadi pemain monopoli di kawasan, opium itu menjadi salah satu komoditas yang masuk dalam monopoli itu. Bahkan sampai akhirnya VOC bubar dan kemudian monopoli itu diambil alih oleh pemerintah kolonial kerajaan Belanda gitu. Nah, di tataran teknis, hak monopoli perdagangan opium itu dilelang, teman-teman, dalam bentuk pak opium namanya. Jadi intinya seorang atau pihak yang berhasil memenangkan sebuah lelang itu akan mendapatkan hak untuk memperoleh suplai opium dari pemerintah, kemudian menjualnya ke kawasan tertentu yang juga udah ditentukan oleh pemerintah. Lalu sebagai timbal baliknya, pihak tadi itu akan berkewajiban untuk menyetorkan pajak kepada pemerintah sejumlah tertentu sesuai dengan yang udah diperjanjikan sebelumnya gitu. Nah, pentingnya Pak Opium ini sebagai income pemerintah itu pada saat itu ditunjukkan dengan besarnya ya persentase penerimaan pajak opium yang bahkan pernah mencapai 30% dari seluruh anggaran pendapatan kolonial. Terus selain itu, lelang Pak Opium ini juga selalu menjadi ajang bergengsi, teman-teman, dan melibatkan para pengusaha lokal dan para saudagar kaya gitu. Fakta kedua, para pemilik Pak Opium ini sebagian besar adalah pengusaha Tionghoa, teman-teman. Jadi ada beberapa hal yang bikin saudagar Tionghoa ini spesial ya, teman-teman. Pertama, mereka itu eksis sudah cukup lama di Nusantara sebagai pedagang. Terus kedua, eksistensi mereka ini tersebar, mulai dari kota-kota pelabuhan sampai ke daerah-daerah di pedalaman. Terus yang ketiga, mereka itu punya ikatan komunal yang cukup kuat, teman-teman. Dan keempat, sebagaimana masyarakat pribumi, komunitas orang-orang Tionghoa ini juga ada yang namanya patronase dengan pemerintah kolonial. Jadi ada semacam sistem kepangkatan atau hierarki itu yang khusus berlaku untuk masyarakat Tionghoa. Nah, maka nggak heran dengan itu semua mereka tuh jadi punya kemampuan yang cukup baik untuk melaksanakan Pak Opium gitu. Lalu satu lagi, teman-teman, di kalangan pengusaha Tionghoa ini, walaupun secara de jure Pak Opium itu mungkin tercatat dimiliki oleh satu orang ya, tapi secara de facto di balik satu orang itu seringkali ada kongsi bisnis yang membackup-nya gitu. Jadi nggak jarang kongsi bisnis ini diisi oleh orang-orang terdekat atau keluarga gitu. Jadi kira-kira modelnya mirip aristokrasi gitu lah, teman-teman.
Jadi maka nggak heran kalau zaman dulu itu ada yang menyebut persaingan ini sebagai pertarungan para raja-raja atau ajang rivalitas para taipan lah kalau kita istilahkan di zaman sekarang. Fakta ketiga, Pak Opium ini menjadi jalan masuk untuk menjangkau lebih dalam sumber daya ekonomi masyarakat pedesaan, teman-teman. Nah, hal ini nggak lepas ya dari adanya fakta lain yang menarik, bahwa meskipun konsumsi opium per orang itu paling tinggi ada di masyarakat Eropa dan Tionghoa, tapi secara agregat, konsumsi opium paling besar itu justru berasal dari masyarakat Jawa gitu. Nah, karena masyarakat Jawa ini tersebar di pedesaan dan pelosok, maka hak monopoli atas opium tadi itu dibarengi dengan beberapa kewenangan khusus. Salah satunya misalnya kewenangan untuk menciptakan semacam struktur hierarki bersama dengan para pejabat administratif, baik itu orang Belanda maupun pribumi, mulai dari level keresidenan sampai dengan level desa. Terus hierarki tadi itu dimanfaatkan juga untuk merambah bisnis atau kepentingan lain di luar perdagangan opium. Nah, jadi di desa-desa Jawa zaman dulu itu orang-orang kayak pengepul hasil bumi, rentenir, polisi, terus para pendekar gitu ya, tokoh-tokoh adat sampai kepala desa itu biasanya punya peran yang kalau ditelusuri itu ujung-ujungnya akan terkait setidaknya dengan salah satu aktivitasnya para pemilik opium tadi gitu. Nah, fakta keempat, era perdagangan opium itu berakhir ketika terjadi krisis ekonomi di tahun 1890-an, teman-teman. Nah, nothing lasts forever ya. Dan hal kayak gini tuh juga berlaku di sistem Pak Opium yang udah berlangsung cukup lama, teman-teman. Nah, pemicunya adalah adanya krisis ekonomi saat itu, di mana harga komoditas penting di dunia itu lagi jatuh-jatuhnya. Sementara di saat yang bersamaan, pertanian dalam negeri itu menghadapi paceklik, teman-teman. Jadi mau nggak mau, demand opium itu turun. Terus profit bagi para pengepak opium pun ikutan anjlok, berikut dengan pajak yang bisa mereka setor ke pemerintah. Nah, kondisi kayak gini berlangsung cukup lama ternyata. Dan singkat cerita akhirnya membuat sebagian besar para pengusaha Pak Opium itu jatuh bangkrut. Terus kondisi kayak gini tuh juga kemudian dimanfaatkan oleh kaum terpelajar untuk meningkatkan intensitas kampanye anti opium mereka di Hindia Belanda. Nah, kampanye ini nggak cuma datang dari orang Belanda aja, teman-teman, tapi juga di komunitas-komunitas pribumi. Orang-orang Budi Utomo itu juga ikut. Bahkan di buku ini diceritain gimana RAKT-nya itu termasuk yang pernah ya menyuarakan penolakan perdagangan opium. Nah, lambat laun opini kayak gini tuh menjadi opini yang populer dan makin menjadi suara mayoritas di kalangan pemangku kebijakan di kerajaan Belanda. Dan singkat cerita akhirnya sistem Pak Opium dihapuskan gitu. Nah, oke teman-teman, itu tadi beberapa informasi yang bisa saya rangkum ya dari buku ini. Tentu masih ada cukup banyak hal menarik lain yang bisa digali. Kayak misalnya pernah ada satgas yang bernama Opium Jaeger atau pemburu opium yang khusus dibuat oleh pemerintah kolonial untuk membasmi peredaran opium ilegal. Atau juga ada lembaga bernama Jagabaya yang kalau saya simplifikasi itu dia tuh mirip mercenary, teman-teman. Jadi isinya adalah para jawara, para jagoan, pendekar pribumi gitu ya, yang mereka tuh bisa direkrut untuk berbagai macam kepentingan gitu, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu buat teman-teman yang tertarik mungkin bisa coba baca buku ini lebih lanjut. Nah, akhir kata, ini buku yang menurut saya cukup informatif ya, dan dia tuh ngasih pembacanya semacam insight yang nggak ada atau jarang ditemukan di buku-buku sejarah yang biasa. Terus penuturannya juga cukup bagus, mengingat dia ini disusun dengan pendekatan yang akademik ya. Terus terjemahannya juga oke, nggak ada masalah. Intinya buat teman-teman yang mungkin tertarik untuk memperkaya wawasan soal sejarah Indonesia, atau mungkin punya minat khusus ya dalam ilmu-ilmu sosial, buku ini saya kira cukup tepat untuk tambahan referensi. Oke teman-teman, makasih banyak buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk nonton video ini sampai akhir. Silahkan like kalau teman-teman suka dengan video ini, dan dislike aja ya kalau nggak suka. Dan nggak perlu segan-segan juga untuk komentar kalau memang ada hal menarik yang mau teman-teman share, atau mau didiskusikan, atau mau sharing opini dan bahan bacaan gitu, silahkan aja. Semoga ada hal berguna yang bisa teman-teman dapat dari video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Asto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.